Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada pagi hari ini kita masih dapat bertemu lagi dalam mata pelajaran fikih di pertemuan keempat. Semoga kalian tetap bersemangat dalam belajar dan tetap jaga kesehatan ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang belajar istiqomah melalui sholat fardu dalam kondisi tertentu. Mohon disimak baik-baik ya untuk video pembelajarannya, dan jangan lupa untuk absensi di Google Form. Tugas pada pertemuan kali ini, rangkumlah materi dari video pembelajaran yang sudah disimak. Ditulis di buku tulis, difoto, dan dikumpulkan melalui chat WhatsApp. Cantumkan juga di buku tulis nama, kelas, dan nomor absen. Semangat ya, dan diperhatikan. Sholat dalam kondisi tertentu dapat diartikan sebagai pelaksanaan sholat dalam kondisi yang tidak wajar. Hal ini dapat dilakukan dengan cara-cara yang lebih mudah dan longgar dibandingkan pelaksanaan sholat dalam situasi normal. Sholat dalam kondisi tertentu ini dapat dilakukan karena ibadah sholat merupakan salah satu kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan dalam keadaan apapun. Sholat tidak dapat digantikan seperti ibadah puasa, zakat, dan haji. Rasulullah SAW dapat melakukan sholat dalam kondisi bertempur di jalan Allah atau yang diperbolehkan menurut ketentuan fikih. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 102. Sholat dalam kendaraan. Hukum asal melaksanakan sholat adalah wajib. Akan tetapi, di atas kendaraan itu tidak diperbolehkan dan tidak sah. Akan tetapi, diperbolehkan jika dalam keadaan tertentu. Hal ini disebabkan karena salah satu syarat sah sholat adalah menghadap kiblat. Sedangkan jika sholat di atas kendaraan akan sulit untuk menghadap kiblat dengan benar. Maka ada ketentuan yang harus diperhatikan sebelum melaksanakan sholat di atas kendaraan. Yakni ketentuannya adalah yang pertama yaitu sholat wajib boleh dilakukan di atas kendaraan apabila timbul kekhawatiran keluar waktu sholat sebelum sampai di tempat tujuan dan tidak memungkinkan untuk menghentikan kendaraan sejenak untuk melaksanakan sholatnya. Misalnya naik pesawat, kereta api, dan sebagainya. Akan tetapi, apabila mengetahui masih ada waktu sholat atau sholatnya masih bisa dijamak dengan sholat berikutnya ketika kendaraan tiba di tempat tujuan, maka menundanya hingga akhir waktu dan melaksanakannya setelah sampai juga diperbolehkan. Yang kedua, jika melaksanakan sholat di atas kendaraan tidak mampu dilakukan dengan berdiri menghadap kiblat, maka boleh dilaksanakan dengan duduk semampunya. Yang ketiga, jika sholat di atas kendaraan dapat dilakukan dengan menghadap kiblat, maka wajib sholat dengan menghadap kiblat, meskipun sambil duduk. Akan tetapi, jika tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, bisa melaksanakan sholat dengan menghadap sesuai arah kendaraan, dan disunahkan untuk tetap menghadap kiblat ketika melakukan takbiratul ihram. Yang keempat, tetap bersuci dengan berwudu. Jika tidak ada air, baru beralih pada tayamum. Sholat bagi orang sakit. Sholat merupakan kewajiban yang harus dijalankan bagi setiap muslim, sebab sholat merupakan tiang agama. Oleh karena itu, tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan apapun. Sehingga meskipun sedang dalam keadaan sakit, mereka harus tetap menjalankan ibadah sholat. Di antara hukum yang berhubungan dengan sholat bagi orang yang sakit adalah yang pertama, orang yang sakit tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan sholat pada waktu yang sesuai kemampuannya. Yang kedua,
Jika merasa berat untuk melaksanakannya, maka boleh menjamaknya. Yang ketiga, orang yang sakit tidak boleh meninggalkan sholat dalam kondisi apapun. Yang keempat, orang yang sakit boleh tidak melakukan sholat berjamaah di masjid. Jika sholat berjamaah di masjid ini dapat dikhawatirkan akan menambah atau memperlambat kesembuhannya. Harus diingat, sebelum melakukan sholat dalam berbagai keadaan, kita harus dalam keadaan yang suci. Tata cara bersuci bagi orang yang sakit antara lain adalah berwudu jika berhadas kecil dan mandi wajib jika berhadas besar. Yang kedua, bertayamum. Jika bersuci dengan air, dikhawatirkan sakitnya akan bertambah parah atau khawatir akan memperlambat kesembuhannya. Yang ketiga, jika tidak mampu bersuci sendiri, maka orang lain boleh membantunya untuk berwudu ataupun bertayamum. Yang keempat, jika pada sebagian anggota tubuh yang harus disucikan terdapat luka, maka luka tersebut tetap dibasuh dengan air. Apabila dibasuh dengan air berdampak sesuatu atau membuat luka bertambah parah, cukup bagian yang terluka tersebut diusap dengan 1 kali usapan. Yang kelima, jika sebagian anggota tubuh yang harus dibasuh mengalami patah tulang, lalu dibalut dengan kain perban atau digips, maka cukup anggota tubuh tadi diusap dengan air sebagai ganti dari membasuh. Yang terakhir, wajib bagi orang yang sakit untuk membersihkan badannya dari setiap najis. Jika dia tidak mampu untuk menghilangkannya dan sholat dalam keadaan seperti ini, maka sholatnya tetap sah dan tidak perlu diulangi. Setelah mengetahui tentang ketentuan-ketentuan melaksanakan sholat dalam berbagai keadaan, terdapat langkah-langkah dalam pelaksanaannya. Yang pertama, sholat dengan berdiri tetapi tidak bisa ruku atau sujud. Orang yang masih mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka harus berdiri meskipun tidak bisa ruku dan sujud. Yang kedua, bagi yang tidak mampu ruku dan sujud, maka boleh dengan membungkukkan badan dengan gerakan sujud lebih rendah dari ruku. Yang ketiga, jika mampu ruku namun tidak mampu untuk sujud saja, maka tetap ruku dan sujud dengan membungkuk. Yang keempat, jika dia tidak mampu membungkukkan punggungnya, maka cukup membungkukkan leher. Yang terakhir, jika punggungnya membungkuk sehingga seolah-olah seperti posisi ruku, maka dia hendak ruku posisinya lebih membungkuk lagi, dan ketika sujud hendaknya lebih mendekatkan wajahnya ke tanah jika memungkinkan. Cara sholat dengan posisi duduk. Orang yang tidak mampu melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dapat melaksanakan sholatnya dengan posisi duduk. Tata caranya adalah, yang pertama, duduk dengan posisi seperti duduk di antara 2 sujud, menghadap kiblat dan membaca niat sholat. Yang kedua, melakukan takbiratul ihram dengan mengangkat kedua tangan sampai ke daun telinga. Yang ketiga, membaca surat Al-Fatihah pada setiap rakaatnya. Yang keempat, melakukan ruku pada sholat duduk berbeda dengan sholat biasanya, yaitu melakukan ruku dengan tangan diletakkan di atas lutut dan membungkukkan atau mencondongkan badan sedikit ke depan. Yang kelima, setelah itu melakukan i'tidal sebagaimana biasanya pada sholat umumnya. Yang keenam, lakukan sujud dengan membungkukkan kepala dan badan. Yang ketujuh, lakukan duduk di antara 2 sujud sebagaimana sholat pada umumnya. Selanjutnya, lakukan duduk tasyahud awal dan tasyahud akhir sebagaimana sholat pada umumnya. Yang kesembilan, setelah itu ucapkan salam dan tengoklah ke kanan dan ke kiri seperti sholat pada umumnya. Yang ke-10, lakukan ruku sholat dengan duduk secara tertib atau berurutan dan tumak ninah.
Jika sholat tidak dapat dilaksanakan dalam keadaan duduk, maka boleh dilaksanakan dalam keadaan berbaring. Yang pertama, posisi tidur miring di atas rusuk sebelah kanan dengan membujur ke sebelah selatan, dan telinga sebelah kanan tertindih oleh kepala sebelah kanan. Yang kedua, kemudian wajah, perut, dada, dan kaki menghadap ke arah kiblat disertai dengan niat dan bertakbir seperti sholat biasanya. Yang terakhir, untuk melakukan ruku dan sujud, cukup dengan menganggukkan kepala menggunakan kedipan dari pelupuk mata. Bila tidak mampu melaksanakan sholat dengan duduk dan tidak mampu melaksanakan sholat dengan berbaring, maka boleh dilakukan dengan cara telentang. Cara melaksanakan sholat dengan telentang yaitu yang pertama, menghadap kiblat dan berniat sholat fardu. Yang kedua, ruku dilaksanakan dengan meletakkan tangan di lutut atau sambil menundukkan kepala. Yang ketiga, sujud dengan cara membungkukkan kepala dan badan. Cara sholat dengan isyarat. Apabila sudah tidak mampu lagi melaksanakan sholat dengan berdiri, duduk, berbaring, dan tidur karena kondisi yang kritis, maka boleh dilaksanakan dengan cara isyarat. Tata caranya adalah yang pertama, sholat dengan menggunakan isyarat kepala. Caranya yaitu ketika sujud, kondisi kepala lebih rendah daripada ketika melaksanakan ruku. Yang kedua, sholat dengan menggunakan isyarat kedua mata. Caranya yaitu memejamkan mata sedikit pada saat ruku dan memejamkan matanya sempurna ketika melaksanakan sujud. Yang ketiga, sholat dengan menggunakan isyarat hati. Apabila sudah tidak mampu melakukan sholat dengan isyarat, baik isyarat kepala ataupun isyarat mata, maka diperbolehkan untuk melakukan sholat dengan isyarat hati dengan bertakbir, membaca bacaan sholat, berniat, dan ruku beserta sujud dilakukan dengan isyarat hatinya. Setelah mempelajari materi pada hari ini, hikmah yang dapat kita ambil adalah 1. Mengurai karomah dalam sholat fardu di kondisi tertentu. 2. Beristiqomah secara sosial. Alhamdulillahirrahmanirrahim, materi pada pagi hari ini sudah selesai. Jadi apabila ada kurangnya atau ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa chat melalui WhatsApp. Dan jangan lupa untuk mengumpulkan tugasnya serta absensi di Google Form ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.